Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait distilasi biner ya, yang kemarin sudah disampaikan terkait perancangan kolom distilasi untuk campuran biner. Nah, mungkin sedikit mengulang apa yang sudah disampaikan kemarin. Ya, jadi sebetulnya masalah perancangan dari kolom distilasi itu ada dua, yaitu merancang prosesnya dan merancang alatnya. Nah, di sini di pembahasan sekarang kita akan mendiskusikan terkait perancangan si proses distilasi. Perancangan proses itu meliputi menghitung berapa jumlah tahap yang harus disediakan di kolom distilasi. Karena nanti pada setiap tahap, Anda ingat lagi ya, akan terjadi kesetimbangan, di mana nanti uap dan cair itu akan ketemu, mengalami kondisi kesetimbangan, kemudian makin lama komponen yang mudah menguap itu akan semakin terkonsentrasi di bagian atas kolom distilasi. Nah, untuk menghitung berapa jumlah tahap yang harus disediakan pada kolom distilasi, ini nanti kita akan membagi perhitungannya menjadi dua bagian, yaitu menghitung jumlah tahap di bagian atas maupun jumlah tahap di bagian bawah. Oke. Nah, sebelum menghitung jumlah tahap, Anda pertama harus menentukan spesifikasi dari perancangan distilasi. Spesifikasinya meliputi apa saja? Pertama adalah umpannya. Jadi ini adalah karakteristik umpan adalah spesifik pertama yang Anda punya. Jadi Anda punya umpan itu kondisinya seperti apa? Jumlahnya berapa? Konsentrasi zat yang mau dipisahkan, misalnya zat A-nya itu berapa? ZF-nya berapa? Selain itu, spesifikasi yang Anda tetapkan berikutnya adalah distilatnya. Karena kan Anda mau memisahkan komponen A di distilat. Jadi Anda tetapkan berapa jumlah distilat yang mau Anda dapatkan dan berapa kemurnian distilat. Sehingga kalau Anda sudah menetapkan spesifikasi umpannya dan sudah menetapkan spesifikasi distilatnya, maka Anda bisa menghitung di bawah itu tersisa berapa. Perhitungannya neraca massa biasa ya. Jadi ada neraca massa total, kemudian ada neraca massa komponen A. Dengan masing-masing Anda hitung berarti jumlah itu dalam laju adalah dalam laju molar. Sementara kalau komposisi itu dihitung dalam fraksi mol ya. Jadi nanti rumus-rumus ke belakang, perhitungan-perhitungan yang di belakang ini kita akan menggunakan laju molar dan fraksi mol sebagai komposisinya. Oke, setelah spesifikasi umpan produk kemudian umpan produk dan bottom produknya, yang Anda perlu tentukan atau yang perlu Anda tetapkan itu adalah spesifikasi tekanan. Jadi Anda harus menetapkan tekanan, fungsinya apa? Agar nanti ketika di atas itu akan ada uap jenuh ya. Uap jenuh ini nanti akan diambil sebagai cairan. Ya, di distilat uap jenuh ini harus dikondensasi dulu pakai kondenser sehingga nanti distilatnya itu akan diambil sebagai cairan jenuh. Nah, kondenser ini ada dua bagian ya, ada dua tipe maksud saya. Ada yang namanya kondenser total, ada yang namanya kondenser parsial. Apa bedanya? Secara garis besar, kalau kondenser total, uap jenuh ini semuanya akan dibuat menjadi cairan jenuh, berarti harus didinginkan ya. Kemudian nanti sebagian cairan jenuh itu akan diambil sebagai distilat, sebagian akan dikembalikan sebagai reflux. Nah, sementara kalau yang kondenser parsial,
pendinginannya itu tidak sampai semuanya menjadi cairan jenuh. Jadi ya kalau parsial, kalau total ini cair semuanya menjadi cair jenuh ya. Kalau parsial itu hasil pendinginan uap jenuh itu masih berupa campuran. Campuran uap cair. Nah, nanti uapnya akan balik ke kolom, cairannya akan diambil sebagai distilat. Itu beda secara umum. Nanti detailnya akan kita bahas di belakang. Nah, kemudian karena tadi si uap ini harus diubah menjadi cairan, baik itu cairan jenuh maupun campuran uap cair ya, berarti dia harus didinginkan. Didinginkannya pakai apa? Pakai air pendingin. Jadi kita harus menetapkan tekanan sehingga kita bisa mengetahui berapa temperatur uap jenuh yang yang akan keluar di bagian atas kolom. Uap jenuh ini mau kita dinginkan menjadi cairan jenuh. Nah, sehingga temperatur uap jenuh maupun temperatur cairan jenuh itu harus berada di atas bagian ini ya. Jadi T1 itu adalah temperatur uap jenuhnya, T0 itu adalah temperatur cairan jenuhnya. Ini harus perbedaan temperatur uap jenuh dengan cairan jenuh itu harus bisa diakomodasi oleh air pendingin. Anda tentunya sudah pernah belajar kurva ini ya di perpindahan panas ya. Jadi T-in itu adalah temperatur masuk air pendingin, T-out itu adalah temperatur keluar air pendingin. Biasanya bedanya T-out dengan T-in itu sekitar 10 derajat Celcius. Jadi air pendingin itu bisa naik sekitar 10 derajat Celcius. Nah, karena kita ingin airnya itu naik sekitar 10 derajat Celcius, misalnya Anda punya air pendingin temperatur 20, berarti dia akan naik kira-kira menjadi 30 derajat. Nah, berarti si pendinginan atau beban panas yang nantinya akan diambil oleh si air pendingin ini, ya berarti harus sama dengan beban panas yang diambil dari si perubahan uap menjadi cairan di produk atas. Bisa dipahami ya? Kenapa kita harus menetapkan temperatur, kenapa kita harus menetapkan tekanan dari kolom. Oke, Anda ingat lagi, di gambar berikutnya ada bagaimana Anda bisa menentukan temperatur kalau sudah tahu tekanannya. Jadi kan Anda menetapkan tekanannya. Kemudian Anda mau menentukan berapa temperatur yang keluar dari kolom. Caranya bagaimana? Ya pakai diagram TXY lagi. Jadi kalau pada tekanan tertentu, pasti Anda punya kurva TXY yang sudah given gitu ya. Jadi TXY ini kan akan dipengaruhi oleh tekanan. Nah, misalnya Anda sudah tetapkan tekanannya, diagram TXY-nya bentuknya seperti yang ada di layar. Nah, bagaimana Anda bisa menentukan temperatur uap yang keluar dari kolom distilasi? Ya, Anda hitung dari berapa komposisi distilat yang keluar. Kalau bentuknya adalah uap jenuh, komposisi distilatnya YD ya. Jadi temperatur distilat yang fasanya uap, ya Anda ikuti garis yang warna hijau. Oke, kemudian kalau yang Anda tinjau itu distilatnya adalah yang fasa cair jenuh, maka komposisinya adalah XD dan temperaturnya adalah yang garis biru.
Dengan cara yang sama, Anda juga bisa menghitung temperatur dari bottom yang akan keluar di bawah. Caranya gimana? Ya berarti dari komposisi bottom. Anda ikuti garis yang merah. Ya, jadi Anda tentukan dulu tekanannya, kemudian tekanan ini akan mengaruhi diagram kesetimbangan dalam bentuk TXY. Nah, nanti Anda akan bisa menghitung berapa temperatur dari yang keluar dari kolom. Kalau yang keluar itu di atas, distilat, yang fasanya uap jenuh, berarti ya komposisinya berapa, nanti Anda bisa cari temperaturnya. Kalau yang bentuknya cairan jenuh, juga Anda bisa tahu yang komposisinya berapa, kan itu spesifikasi ya, Anda tetapkan. Nah, ini Anda bisa tentukan temperaturnya. Sekaligus yang bawah, karena begitu umpan tahu, distilat tahu, Anda tahu laju alir yang bawah berapa, komposisi yang bawah berapa. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Cukup jelas ya? Sudah pada bangun kan ya? Oke ya, kalau tidak ada suara berarti saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat dulu bagian atas. Kan tujuan kita adalah untuk menghitung, menetapkan jumlah tahap yang ada di kolom distilasi. Nah, secara umum, diagram atau sketsa bagian atas dari kolom distilasi, ini Anda bisa lihat dalam gambar yang terlihat di layar. Ya, kemarin sudah disampaikan, batas bagian atas itu adalah semua tahapan yang terletak di atas tahap pemasukan umpan. Ya, jadi yang tahap yang ada di atas tahap pemasukan umpan itu termasuk bagian atas atau sebutannya enrichment ya, enrichment atau rectifying section. Karena makin ke atas A-nya makin banyak. Nah, selain tahap-tahap yang di atas tahapan umpan, ada yang namanya kondensor. Yang dilupakan. Jadi kondensor ini selalu ada di atas. Jadi kondensor termasuk bagian dari rectifying section. Nah, di sini kita menotasikan tahap atas itu ada sejumlah N tahap. Dihitung dari mana? Dihitung dari atas. Ya, tahap pertama itu tahap yang paling atas, bawahnya tahap kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tahap N adalah tahap yang terakhir, sebelum tahap umpan. Nah, kemudian Anda ingat lagi ya, di atas tahap pertama itu ada pengeluaran produk di atas, kemudian masuk ke kondenser, ya, kemudian keluar dari kondenser. Ini untuk sementara kita anggap dulu kondensernya total gitu ya, kondensernya total. Ya, jadi nanti di sini adalah uap jenuh, di sini adalah cairan jenuh. Kemudian sebagian balik ke kolom, sebagian diambil sebagai distilat. Nah, di sini ada V. V itu adalah laju alir molar uap di tahap atas. Kemudian Y adalah fraksi mol uapnya. Sama, L itu adalah laju alir molar cairan di tahap atas, dan X adalah fraksi molnya. Angkanya menunjukkan nomor tahapnya. Ya, jadi di tahap 1 ada V1Y1, ada yang meninggalkan tahap ya, yang dilihat L1, X1-nya ada di sini.
Sementara yang di kondensor, kita sebutnya L0X0. Sehingga nanti yang masuk ke sini sama dengan L0X0, di sini adalah V1Y1. Yang masuk kondensor adalah V1Y1, karena kondensasi total, jadi cairan jenuh. Baliknya itu adalah L0X0, kemudian distilatnya adalah D itu laju alir distilat, D itu adalah laju alir molar ya, semua di sini tadi dalam molar. Dan XD adalah komposisi atau fraksi mol di distilat. Sehingga nanti pada tahap ke N, Anda bisa lihat yang meninggalkan tahap N itu adalah VN-YN, sementara yang masuk ke tahap N adalah Ln-1, Xn-1. Mestinya dengan notasi ini tidak terlalu bingung ya. Oke, nah setelah kita menyusun sketsanya seperti ini, kita menetapkan notasi, kita bisa membuat yang namanya neraca massa. Nah, neraca massanya dibuat dari mana? Dibuat di batas tahap atas. Ya, jadi tahap umpannya belum dimasukkan. Nah, di tahap atas batasnya di mana? Di yang ada garis-garis putus merah ini. Oke ya. Oke. Nah, dari boundary tahap atas pada garis merah ini, Anda bisa membuat neraca massa. Masuk sama dengan keluar. Itu saja kan ya neraca massanya. Yang masuk apa? Yang masuk adalah di sini. Yang keluar di distilat dan di sini. Yang reflux bagaimana? Yang reflux tidak termasuk aliran masuk dari boundary tahap atas. Bisa dipahami ya? Jadi dengan memperhatikan atau dengan membuat boundary tahap atas seperti garis putus-putus merah ini, yang masuk itu hanya Vn plus 1, sementara yang keluar adalah Ln dan distilat, dan D. Sehingga Anda bisa membuat neraca massa totalnya menjadi yang ini. Selain neraca massa total, Anda bisa membuat neraca massa komponen A. Neraca massa komponen A, ya persamaannya tinggal dikalikan fraksi mol dari masing-masing aliran. Fraksi mol komponen A dari masing-masing aliran. Dari situ, ya ini tinggal matematis saja ya, Anda bagi sehingga Anda bisa dapatkan persamaan ini. Persamaan ini menghubungkan antara YN plus 1, YN plus 1 itu apa? Komposisi uap yang masuk pada tahap N, betul ya, yang masuk, dan Xn. Xn adalah komposisi cairan yang keluar dari tahap N. Ini akan berbentuk linear. Linear terhadap apa? Perbandingan laju alir dari si cairan dibagi dengan laju alir dari uap. Tentunya ada interseptnya dengan ini. Ini adalah intercept dari persamaan linearnya. Oke. Nah, dari sini ada asumsi yang bisa kita gunakan untuk
menyederhanakan. Jadi ini kondisi realnya ya, kondisi real di mana nanti Anda akan mendapatkan hubungan antara YN plus 1 dengan XN sebagai fungsi dari laju alir cairan dan uap, kemudian nanti juga fungsi dari spesifikasi distilat. Nah, untuk menyederhanakan persamaan ini, kita bisa menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh McCabe-Thiele. Nah, McCabe-Thiele ini mengasumsikan atau menggunakan pendekatan bahwa kalian masih ingat ya, yang terjadi di tiap tahap itu apa? Yang terjadi di tiap tahap adalah ada cairan ketemu dengan uap, bercampur, terjadi kondisi kesetimbangan, terpisah, kemudian masing-masing meninggalkan tahap itu dalam kondisi kesetimbangan. Bisa dipahami ya? Jadi uap ketemu cairan, ketemu, nyampur, komponennya terpartisi, mengikuti kesetimbangan, kemudian misah, lalu ya cairannya jalan lagi, uapnya jalan lagi, gitu ya. Oke, nah di sini McCabe-Thiele mengasumsikan menggunakan pendekatan bahwa bagaimanapun kondisi atau peristiwa percampuran antara uap dengan cair ini di setiap tahap akan menghasilkan laju alir baik cairan maupun laju alir yang uap masing-masing itu nilainya sama. Ya, jadi walaupun di tiap tahap itu ada perpindahan komponen mengikuti kesetimbangan, kan berarti ada jumlah yang berpindah ya, ada yang pindah ke uap, ada yang pindah ke cair. Nah, setelah nyampur kemudian misah terus meninggalkan tahap, ini laju alir molar ya, itu akan selalu sama. Jadi laju alir di setiap tahap itu sama. Laju alir uapnya itu akan selalu konstan, laju alir cairannya pun akan selalu konstan. Ya, sehingga apa? V di setiap tahap itu sama, L di setiap tahap sama. Ini yang namanya disebut dengan constant molal overflow. Jadi jumlah mol yang pindah di setiap tahap itu selalu konstan. Sehingga persamaan neraca massa yang Anda turunkan di slide sebelumnya tadi, ini Anda bisa sederhanakan sehingga persamaannya menjadi yang ini. Bahwa YN plus 1 itu akan sama dengan L per V kali XN ditambah XD kali D per V. Di mana L adalah laju alir cairan, V-nya adalah laju alir uap, D-nya adalah laju alir distilat, XD-nya adalah si komposisi distilat. Bentuk persamaannya linear, dan ini yang disebut dengan persamaan garis operasi. Bagian atas. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau diklarifikasi? Pak, izin bertanya. Yuk. Berarti X dan Y-nya itu fraksi mol A ya, Pak ya? Ya, semuanya adalah fraksi mol A. A itu adalah zat yang lebih mudah menguap. Oke, Pak, makasih. Oke, ada lagi? Pak, mau tanya. Yuk, silakan. Ini dia tuh mulai indeksnya dari 1 sampai N plus 1, sama dari N0 sampai N. Itu kenapa nggak disamain dari 1 sampai N plus 1 aja, atau 0 sampai N aja sih? Maaf, suara Anda kurang terdengar. Gimana? Diulang. Soal indeksnya aja, Pak. Indeksnya V sama L kok dibedain, kenapa? V dengan L? Oh, karena yang V itu adalah laju alir uap, L
adalah laju alir cairan. Tapi ini Bedanya akan apa? jadi penting di nanti nggak sih, Pak? Oh, penting. Karena Apakah kan, ini? Oh. betul. Jadi, karena ini nanti akan menentukan L per V itu kan rasio ya, perbandingan itu kalau Anda lihat ini persamaan garis ini kan menghubungkan antara X dengan Y yang meninggalkan suatu tahap gitu kan. Kalau Anda lihat di YN plus 1 itu adalah yang masuk ke suatu tahap. Ya, YN plus 1 itu adalah yang masuk ke suatu tahap, kemudian XN itu adalah yang meninggalkan suatu tahap. Betul nggak? Kan di sini ya. Iya, Pak. Contohnya di situ. Atau ya sebenarnya kalau Anda ganti N-nya dengan macam-macam, itu bisa di sini, bisa di sini. Artinya apa? Itu menunjukkan komposisi dari cairan dan uap yang ada di dalam tahap yang sama. Ya, kalau Anda lihat dari sisi anak panahnya, berarti yang katakanlah N-nya itu di tahap kedua, gitu ya. N-nya itu adalah 2, berarti itu adalah hubungan antara Y3 dengan X2. Y3 di mana? Di sini. X2 di mana? Di sini. Ini berarti hubungan antara cairan dan uap yang ada di tahap yang sama. Kotakannya kan sama ya, jadi dia ada di sini. Mau Anda lihat dari sisi sini atau dari sisi atasnya, ini menunjukkan tahap yang sama. Dia berada di tahap yang sama. Berada di tahap yang sama artinya dia sedang melakukan kontak untuk menjalani keseimbangan. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, jadi Terus kemudian ini apa namanya? Kalau misalnya ditanya ada berapa tahap di bagian atas, itu tuh kita bilang N-nya ya, Pak, berarti? Atau N plus satunya, Pak? itu nanti yang akan kita hitung. Ada berapa tahapnya? Terima kasih, Pak. Oke. Ya, jadi persamaan garis operasi ini untuk menghubungkan komposisi cairan dan uap yang ada pada tahap yang sama. Nah, sekarang tadi persamaan ini kan dipengaruhi oleh laju alir cairan dan laju alir uap. Nah, Anda lihat lagi di atas, ini kondensernya masih dianggap sekondenser total ya. Uap diubah jadi cair. Nah, secara teknis, pengukuran laju alir, ini kan berarti nanti Anda bisa membuat garis operasi asal Anda tahu berapa nilai L, V, D, dan XD-nya kan ya. Nah, permasalahannya atau tantangannya adalah pengukuran laju alir itu relatif susah untuk dilakukan, terutama untuk yang uap. Nah, sehingga untuk perhitungan tahap atau untuk menentukan garis operasi, ada parameter yang namanya reflux ratio atau perbandingan reflux. Reflux ratio itu apa? Reflux ratio adalah jumlah, kan Anda tadi sudah mengkondensasi semua uap menjadi cairan. Ya, cairan ini dibagi, ada yang masuk ke kolom, ada yang diambil sebagai distilat. Reflux ratio ini didefinisikan sebagai laju alir cairan yang kembali ke kolom dibagi dengan laju alir yang diambil sebagai distilat.
Oke, ya neraca massanya sederhana saja ya. Jadi kalau di atas itu Anda notasikan V, ini L, ini D, ya berarti V sama dengan L plus D saja. Neraca massa total dari aliran yang masuk dan keluar kondensor. Oke, Anda tadi punya persamaan ini ya, YN plus 1, L per V kali XN, YN plus 1, L per V kali XN, plus XD kali D per V. Itu persamaan yang tadi Anda turunkan dari neraca massa keseluruhan bagian atas. Nah, kemudian dengan melihat neraca massa di bagian kondenser, lalu Anda melakukan neraca massa di bagian kondenser, menentukan reflux rasio sebesar L per D, Anda bisa ubah persamaan neraca massa atau garis operasi yang awal dengan mengganti ini. L per V itu adalah R dibagi R plus 1, D per V itu adalah 1 per R plus 1. Oke, sehingga Anda dapat persamaan garis operasi yang merupakan fungsi dari reflux ratio atau perbandingan reflux. Ya, jadi persamaan garis operasi atas tadi Anda dapatkan bentuknya ini masih merupakan fungsi L dan V dan D. Sekarang ini adalah menjadi fungsi reflux rasio. Ini sama, dua persamaan ini sama. Hanya hubungan L, V, dan D-nya didapat sebagai fungsi dikorelasikan sebagai reflux rasio dari neraca massa kondenser tadi. Nah, persamaan ini Anda bisa pakai persamaan yang atas atau persamaan yang bawah untuk nanti menghitung jumlah tahap bagian atas. Umumnya digunakan yang bawah. Kalau reflux rasionya sudah diketahui. Karena lebih sederhana ya, Anda cukup menggunakan satu nilai saja reflux rasio. Nah, reflux rasio ini kalau secara teknis di lapangan ya, karena tadi kan dia menyatakan berapa yang dikembalikan ke kolom dibagi berapa yang diambil di disilat. Nah, ini merupakan parameter yang di lapangan itu sesuatu yang memang dimanipulasi atau diatur oleh operator. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, maaf Pak, mau nanya. Ini pas saya cari, Pak, itu yang hukum kecil itu ada yang molar dan untuk molar. Itu sebenarnya kita hitung itu ada dua-duanya atau bagaimana ya Pak ya? Oke, ya konstan molar overflow atau konstan molar overflow itu kan sebetulnya satuan saja ya. Di sini kita menggunakan laju molar, jadi dalam mol. Oh ya Pak. Mol. Baik Pak. Jadi satuan laju alir molar tadi kan ada R, L, D, dan B ya. B ini ya. Ini kan parameter-parameter. Ya. Ini satuannya adalah mol per waktu. Waktunya nanti bisa jam, bisa menit. Sebenarnya nanti juga bisa Anda ganti menjadi molar per waktu. Oke Pak, makasih banyak Pak. Oke. Saya mau nanya Pak. Oke. Saya cuma memastikan aja sih Pak. Jadi
kalau misalnya setiap perhitungan untuk bagian atas itu berarti asumsinya kita menggunakan pendekatan si McCabe-Tayol ini kan. Karena tadi LN sama VN plus satunya kenapa Pak? Boleh tolong dibilang. Oke. Terima kasih Pak. Ini ya. Jadi sebetulnya yang terjadi ini kondisi ideal ya. Seperti biasa, kalau di kuliah pemodelan itu kita ngomongin yang ideal dulu, yang gampang dulu. Kenyataannya ya sangat jauh dari ideal. Oke, sekarang kita ngomongin yang ideal dulu. Yang terjadi di setiap tahap itu kan tahap itu fungsinya buat apa? Anda masih ingat lagi ya? Fungsi tahap itu adalah untuk mempertemukan antara cairan dengan uap. Kenapa harus dipertemukan? Karena uap itu punya temperatur, cairan punya temperatur, sehingga nanti ketika dia dipertemukan, itu kan akan terjadi pertukaran temperatur, pertukaran panas. Uapnya menjadi turun temperaturnya, cairannya menjadi naik temperaturnya. Sehingga sebagian uap akan bisa menjadi cair karena turun temperaturnya. Anda ingat lagi ya, diagram kesetimbangan PXY. Dan uap, tadi sudah uap ya, cairannya karena temperaturnya naik, maka sebagian dari cairan akan menjadi uap. Ketika masing-masing itu, kan tadi ada dua fasa nih, ketemu. Masing-masing fasa membentuk dua fasa. Ya kan? Sehingga nanti ketika masing-masing fasa terpisah jadi dua fasa lagi, akan terjadi partisi komponen A, gitu kan? Nah, sehingga nanti yang uap ketemu yang uap dari cairan itu gabung dari uap yang sebelumnya, yang cairan dari uap akan bergabung dengan cairan. Akhirnya jadi dua fasa, gitu kan? Kemudian meninggalkan, sudah setimbang kan itu, kemudian dia meninggalkan tahap. Ya, jadi fungsi di tahap, mungkin sekalian saya mengulang, itu adalah untuk mengkontakkan si cairan dengan uap, sehingga terjadi perubahan fasa. Ketika terjadi perubahan fasa, ada pergeseran kesetimbangan, sehingga ada perpindahan zat A, kemudian nanti uapnya akan misah dengan cairannya, kemudian meninggalkan tahap dalam kondisi kesetimbangan. Ya, berarti ada zat yang pindah. Ada zat yang pindah. Uapnya itu berkurang karena temperaturnya turun, sebagian jadi cair. Cairannya berkurang karena temperaturnya naik, sebagian jadi uap. Jumlahnya ini sama. Kalau cairan jadi uap, uapnya ngikut uap yang, ini katakanlah kiri dan kanan gitu ya. Katakanlah kiri dan kanan. Ya kan? V di tahap 4, ketika ketemu L yang turun dari tahap 3, atau L di tahap 4, ini V-nya sebagian akan berubah menjadi uap. Sorry, V-nya sebagian akan berubah menjadi cair. L-nya sebagian akan berubah menjadi uap. Uapnya pindah ke V, cairan dari V pindah ke L. Itu dari fasanya. Berhentinya kapan? Setelah terjadi kesetimbangan. Baru nanti yang L turun ke bawah, V-nya turun ke atas. Nah, karena ada yang pindah, dalam kondisi real, pasti jumlah molarnya berubah dong. Betul nggak? Karena awalnya ada sekian molar uap, kemudian sebagian itu menjadi cair, cairannya pindah ke cairan di sebelah kanannya. Tapi uap ini kan ketambahan uap yang dari cairan di sebelah kanan. Ya kan? Kan ada yang pindah. Iya, Pak. Pertukaran itu nilainya dianggap sama. Ideal gitu ya. Jadi jumlah yang dikasih ke cairan akan sama dengan jumlah yang diterima oleh cairan. Sehingga nanti walaupun terjadi perpindahan, walaupun terjadi percampuran di tiap tahap, ketika dia meninggalkan tahap tadi ke tahap berikutnya, jumlah molarnya selalu sama. Oke, paham, Pak. Berarti itu juga berlaku untuk, jadi kalau misalnya ada komponen A sama komponen B, dan itu akan berlaku untuk dua-duanya gitu kan, Pak? Iya, pasti. Karena ini kita lagi ngomongin fasanya, bukan komponennya gitu kan, Pak? Jadi kayak dua-duanya juga ada pertukaran. Komponennya berubah ya.
komponen ketika meninggalkan tahap pasti berubah. Kalau nggak berubah, apa gunanya didistilasi gitu kan? Iya. Oke, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya, kalau komponen berubah, yang konstan adalah jumlah molnya. Jumlah mol totalnya ya. V itu kan jumlah mol total di uap, laju alir molar total di uap, L-nya laju alir molar total di cairan. Tentunya yang makin ke atas, komponen A-nya makin banyak. Makin ke bawah, komponen B-nya atau komponen A-nya makin sedikit. Oke ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi? Cukup jelas? Kalau sudah jelas, kita masuk ke modul berikutnya. Nah, buka dulu ya filenya ya. Nah, sekarang Anda sudah punya persamaan garis operasi bagian atas. Gimana cara menggunakannya untuk menghitung jumlah tahap? Sebelum menghitung jumlah tahap, ini ada penggambaran yang tadi saya ceritakan sebetulnya ya. Jadi kalau ada tahap ke N, di sini itu ada pertukaran yang tadi saya jelaskan ya. Ada perpindahan massa. Sehingga mengikuti persamaan neraca massa, sehingga dari hubungan antara dua komponen atau dua fasa di dalam tahap yang sama, ini akan mengikuti persamaan neraca massa. Atau akan mengikuti persamaan garis operasi. Ya, jadi ketika masih ketemu dalam satu tahap, dia akan mengikuti persamaan garis operasi. Setelah ketemu, nyampur, masing-masing ada perubahan fasa, A-nya pindah gitu ya, setimbang, beres, misah, dia meninggalkan tahap tadi. Ya, sehingga antara cairan dan uap yang meninggalkan tahap itu akan berada dalam kondisi kesetimbangan. Sehingga hubungan antara cairan dan uap yang meninggalkan tahap ini akan dihubungkan dengan persamaan kesetimbangan. Dapatnya dari mana, masih ingat? Hubungan kesetimbangan antara Y dengan X, berapa komposisi yang ada di cairan dengan yang ada di uap dalam kondisi kesetimbangan, Anda dapatkan dari mana? Diagram fasa. Lebih tepat lagi, TXY ya, Pak? ya, betul. TX. Atau masih ingat istilahnya? Thailandnya. Ya. Jadi kurva kesetimbangan itu yang bentuknya kemarin begini ya, yang melengkung itu adalah kurva kesetimbangan, dia menghubungkan antara X dengan Y. Saat kesetimbangan, garisnya yang melengkung. Kalau ideal, kemarin kita sempat melihat kalau tidak ideal, ada azeotrop, itu bisa berubah. Nah, ideal bentuknya melengkung begini. Nah, ini didapat dari mana? Dari yang ini. Ini didapat dari mana? Ya, pada tekanan tertentu untuk campuran tertentu. Diagram fasa. Betul sih, kalau jawab diagram fasa, betul. Tapi kan diagram fasa itu secara umum menghubungkan antara tekanan, temperatur, dan komposisi. Kemudian Anda bisa generate diagram TXY. TXY juga diagram fasa, betul. Dapatnya dari mana? Kurva kesetimbangan dari Thailand. Ya, jadi untuk menghitung jumlah tahap, Anda perlu garis operasi dan Anda perlu garis kesetimbangan. Dua-duanya harus ada. Tidak cukup hanya garis operasi saja. Karena tadi, ya memang dalam setiap tahap itu akan terjadi perpindahan massa dan akan terjadi kesetimbangan. Oke? Nah,
Anda ingat lagi ya, jadi nanti dua-duanya menghubungkan antara komposisi uap dengan komposisi cairnya. Yang garis operasi itu pada tahap yang sama, yang kurva kesetimbangan adalah pada saat meninggalkan tahap. Oke. Sekarang, sehingga yang Anda perlukan adalah garis operasi. Garis operasi adalah yang ini. Kurva kesetimbangan adalah yang ini. Cara bikinnya ya tadi. Anda tentukan reflux rasio, Anda dapat garis operasi. Anda mencari tie line dari diagram TXY, Anda dapat kurva kesetimbangan. Garis operasi bentuknya linear ya. Yang ini nggak linear tentu saja. Yang ini merah apa oranye? Ya itulah. Yang warnanya oranye. Dua-duanya harus Anda punya. Nah, bagaimana cara menggambarkan garis operasi? Jadi garis operasi ini harus Anda gambar ke sini. Bagaimana cara menggambarkannya? Ada yang sudah belajar bagaimana cara menggambarkannya? Jadi untuk menghitung tahap, Anda harus punya dua garis. Ini adalah persamaan garis operasi, yang kiri, yang kanan adalah kurva atau garis kesetimbangan. Nah, garis operasi ini harus Anda gambarkan di kurva kesetimbangan. Tapi menggambar garisnya itu mulai dari mana? Dari XD, Pak. Kenapa dari XD? Interceptnya, Pak. Nah, intercept. Interceptnya, oke, bisa lebih jelas? Jadi Anda menentukan titik apa dulu? Kan untuk menggambar garis, Anda harus memulai dari suatu tempat yang ada di kurva kesetimbangan ini kan ya? Di mana tempat yang mau Anda letakkan? Berdasarkan tadi, di depan kan Anda sudah diinformasikan ya, apa saja yang harus Anda spesifikasi. Gitu. Nah, dari apa saja yang Anda spesifikasi, kira-kira nilai apa yang bisa Anda gunakan untuk memulai menggambar garis operasi? Aduh, senyap. Mungkin dari cairan jenuhnya dulu, Pak, fraksi X-nya. Bisa diulang lebih jelas? Mungkin mungkin ya Pak, mungkin kan katanya itu ada dua Pak, dua jalur, satu yang diumpang kembali, satu menjadi istirahat. Mungkin bisa dimulai dari yang diumpang kembali dulu Pak, untuk Umpan kembali. Lebih gampang mana? Kalau di atas itu kan tadi variabelnya kan ada laju alir uap, laju alir cairan, yang kemudian rasionya itu dibuat sebagai R ya. Anda kan sudah menghubungkan antara L, D, dan V sebagai R, sehingga dapat ini. Anda juga punya XD kan? XD itu adalah fraksi atau komposisi ZA di distilat. Nah, kalau Anda punya XD, katakanlah di sini adalah XD. Berapa nilai Y? Jadi kalau XN-nya Anda ganti dengan XD, fraksi cair itu adalah sebesar XD, berapa nilai YN plus 1-nya? Masukin aja. Berapa? XD, Pak. Ya, betul. Jadi ketika Anda masukkan X sama dengan XD, maka XN sama dengan XD, YN plus 1 itu sama dengan XD. Ada yang nggak paham? Atau ada yang bingung? Jadi Anda tinggal masukin aja. Berarti kan
R kali XD per R plus 1 ditambah XD per R plus 1. Hasilnya R plus 1 per R plus 1 kali XD, yaitu XD. Titiknya ada di mana? XD, XD. Anda tarik ke atas ya, ini adalah XD. Anda tarik ke atas, pura-puranya ini lurus, maaf gambar saya jelek. Motongnya sama mana? Hitam atau oranye? Hitam, Pak. Garis hitam. Oke. Ini adalah XD, XD. Setelah Anda tahu ini, jadi ini adalah titik yang nantinya akan dilalui garis operasi. Pastilah ya, karena tadi Anda memasukkan XD ke dalam persamaan garis operasi. Nah, sekarang kalau Anda tahu titik yang dilalui, salah satu titik yang dilalui garis operasi itu adalah yang XD, XD, kemudian Anda punya nilai R, apa yang Anda lakukan? Atau Anda bisa cari titik lain nggak? Coba XN sama dengan 0 tadi, Pak. Betul. Anda bisa menentukan berapa nilai Y saat XN-nya sama dengan 0. Itu akan sama dengan berapa? Y-nya akan sama dengan XD per R plus 1. Jadi X sama dengan 0 kan di sini ya. Katakanlah XD per R plus 1 di sini. Anda punya 2 titik. Cukup nggak buat gambar garis? Cukup. Oh, ya sudah. Karena cukup, Anda bikin garis. Pura-puranya lurus ya. Atau Anda punya R kan? Ada R plus 1. Ini adalah apa? R per R plus 1 itu adalah gradient, betul. Jadi Anda bisa dari XD ini, Anda bikin garis dengan kemiringan R per R plus 1, atau dari sini. Harusnya 2 titik ini ketika ditarik sebagai garis, kemiringannya akan sebesar R per R plus 1. Oke, nah ini summary-nya yang tadi diceritakan. Yang garisnya betul-betul lurus dan bagus. Oke ya, jadi garis operasi yang Anda gambarkan di kurva XY ini, bentuknya nanti akan seperti yang garis hijau. Cukup jelas? Oke, ini 0 ya. Ini 0, ini XD. Setelah ini, apa yang harus dilakukan untuk menghitung jumlah tahap? Yang perlu Anda lakukan, Anda masih ingat ya, tahap. Tahap itu artinya adalah terjadi kontak cair dengan uap yang fenomenanya, perpindahan masanya mengikuti garis operasi sampai terjadi kesetimbangan. Kalau sudah terjadi kesetimbangan, ya dia akan meninggalkan tahap tadi menuju tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya, apa yang terjadi? Kontak lagi, mengikuti garis operasi. Sampai terjadi kesetimbangan. Kesetimbangan berarti mengikuti garis kesetimbangan. Terus pergi lagi. Ke tahap berikutnya lagi, ikut garis operasi, sampai kesetimbangan, ikut garis kesetimbangan. Nah, gimana gambarnya? Ya sudah, Anda punya garis operasi, Anda punya kurva kesetimbangan. Ya sudah, bikin saja garis di antara 2 garis tadi. Bikin garis di antara 2 kurva garis operasi dan kurva kesetimbangan. Ini kan awal dari atas ya, dari XD berarti dia akan berada di garis operasi sampai terjadi kesetimbangan, berarti dia akan geser ke kiri. Kalau sudah terjadi kesetimbangan, meninggalkan tahap tadi, ikut perpindahan massa sampai di garis operasi. Setelah ikut garis operasi, setimbang lagi. Terus ikut garis operasi lagi. Setimbang lagi, garis operasi.
dan seterusnya. Kira-kira gitu ya, cara menghitung tahapannya. Atau ini ada visualisasi yang lebih bagus karena saya tidak jago menggambar. Nah, sehingga titik awal dari garis operasi tahap bagian atas itu adalah pada XD. XD itu sama dengan X0. Paham ya kenapa XD sama dengan X0? Karena dia hanya di split saja. Masih ingat splitter ya? Splitter itu hanya membagi aliran. Komposisinya sama kan? Di dua aliran. Laju alirnya beda. Tapi komposisi di masing-masing aliran sama. Sehingga XD itu akan sama dengan X0. Nanti sampai garis operasi. Kemudian Anda tarik ke kiri, itu akan sama dengan Y1 di kurva kesetimbangan. Oke ya? Titik ini, titik garis merah paling atas, Anda tarik ke bawah, itu akan sama dengan X1. Terus bikin tanggal lagi ke kiri. Itu akan sama dengan Y2, ke bawah akan sama dengan X2. Bikin anak tanggal lagi, Y3, ke bawah sama dengan X3. Dan seterusnya. Oke, terus berhentinya sampai kapan? Itu pertanyaannya. Berhentinya adalah sampai tahap di mana tahap umpan masuk. Oke, berhentinya garis operasi atau perhitungan jumlah tahap bagian atas, ini Anda hentikan sampai tahap di mana umpan masuk. Atau dengan kata lain, batas paling bawah dari tahap bagian atas itu adalah konsentrasi bagian atas sama dengan konsentrasi umpan, konsentrasi bagian atas sama dengan konsentrasi dalam tahap di mana umpan masuk. Paham ya kalimat ini? Jadi ini Anda hentikan ketika konsentrasi tahap bagian atas itu yang mana sih? Ya yang kalau ke kiri Y, yang ke bawah X gitu ya. Itu sama dengan konsentrasi di dalam tahap di mana umpan masuk. Tapi yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi dalam tahap di mana umpan masuk itu tidak sama dengan konsentrasi awal umpan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kalau konsentrasi dari tahap atas, ini kan makin lama makin turun ya konsentrasinya, itu perhitungan tahapnya dihentikan kalau konsentrasi di tahap tersebut itu sudah sama dengan konsentrasi tahap umpan masuk. Tapi konsentrasi pada tahap umpan masuk itu tidak sama dengan konsentrasi umpan. Kira-kira tahu kenapa? Kenapa konsentrasi di tahap umpan masuk itu tidak sama dengan konsentrasi umpan? Ada yang mau mencoba menjawab untuk mengetes pemahaman kalian? Halo?
Masih didengarkan kan ya? Karena di tahap masuk sudah terjadi keseimbangan uap cair, Pak. Ya, betul. Karena tahap di mana umpan masuk itu sudah terjadi keseimbangan. Sementara ketika umpan masuk, dia kan belum terjadi keseimbangan. Good, berarti Anda paham. Ya. Jadi nanti perhitungannya akan berhenti pada tahap umpan masuk. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke bagian modul 3. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana cara menghitung jumlah tahap untuk bagian enriching, bagian atas. Nah, sekarang kita pindah ke yang bagian bawah. Oke. Yang bagian bawah, ini sebetulnya mirip ya dengan bagian atas. Bagian bawah itu dimulai sejak tahap di bawah setelah tahap umpan masuk. Mulainya dari mana? Paling bawah. Jadi paling bawah adalah tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan seterusnya. Dan di sini kita notasikan ada jumlah tahap sebesar N. Oke, apa yang terjadi di tiap tahap di bagian bawah sebetulnya sama dengan yang atas. Akan terjadi pertemuan antara uap dengan cair. Di bagian bawah, ini nanti akan berbentuk cair jenuh. Cair jenuh ini tidak semua diambil sebagai bottom product. Ya, oke. Sebelum saya lupa, ini di slide bagian modul segmen modul 2 segmen 3, ini notasinya ada yang perlu dikoreksi ya. Jadi yang di bawah itu B, kemudian komposisinya XB, bukan XD. Ini kalau nggak salah masih XD. Biar sama dengan yang notasi yang di awal tadi. Oke, tadi sampai mana? Bagian bawah itu diambil kondisinya cairan jenuh. Nah, tidak semua diambil sebagai bottom product, tapi sebagian dikembalikan ke kolom. Ya, mirip konsep reflux condenser tadi. Bedanya adalah, ini nama alatnya apa? Reboiler. Bedanya dengan yang kondenser tadi, yang dikembalikan ke kolom bentuknya adalah uap. Yang diambil sebagai bottom bentuknya adalah cair. Seberapa banyak yang dikembalikan sebagai uap dan seberapa banyak yang diambil sebagai cairan, ini nanti akan dipengaruhi oleh apa kira-kira? Atau pemisahan cairan jenuh dari keluaran kolom menjadi uap jenuh yang nanti kembali ke dalam kolom, dan bottom product yang diambil, cairan jenuh bottom product yang diambil, ini akan bergantung pada apa? Caranya Reflux rasio, Pak. Gimana? Reflux rasio. Bukan. Bukan reflux rasio. Anda punya alat ya, namanya reboiler. Prinsip reboiler apa sih? Dia memberikan apa terhadap cairan jenuh yang keluar dari bawah kolom?
Memberikan kalor. Ya, dia memanaskan si cairan jenuh. Ya, dia memberikan panas pada si cairan jenuh, sehingga nanti tergantung beban panas yang diberikan oleh reboiler. Anda ingat lagi ya ke diagram TXY. Ada diagram TXY. Cairan jenuh posisinya ada di mana? Katakanlah ada di sini. Ini adalah cairan jenuh. Keluaran dari bawah kolom. Nah, karena Anda, bedanya sekarang dengan kondenser ya, di sini reboiler tidak mengubah semua cairan jenuh menjadi uap jenuh. Kalau tadi di atas kondenser itu bisa mengubah semua uap jenuh menjadi cairan jenuh. Lalu kembalinya sebagai cair, dipisah ya, cairan jenuh yang didapat dari kondenser itu di-split dalam hubungan reflux ratio, kemudian cairan jenuh tadi ada yang masuk ke dalam kolom lagi. Nah, yang ini yang dikembalikan ke kolom, ke atas, yang nanti ngalir ke atas, itu ya tentu harus dalam bentuk uap. Tapi produknya, bottom product, itu harus dalam bentuk cair. Anda tidak mengambil bottom product bawah dalam bentuk uap. Sehingga panas yang Anda berikan, atau panas yang diberikan dalam reboiler, harus atau nanti akan menaikkan temperatur cairan jenuh sampai temperatur tertentu ya, tergantung jumlah panasnya pada suatu titik tertentu, sehingga nanti cairan jenuh ini akan menjadi campuran uap cair. Mengikuti diagram TXY. Sehingga nanti di sini adalah cairannya, yang ke kiri adalah uapnya. Oke ya, uapnya, betul ya, yang ke kanan ini adalah cairannya, yang ke kiri adalah uapnya. Uapnya balik ke kolom, cairannya diambil. Ya, jadi kalau Anda mau mengambil, katakanlah yang tadi Anda spesifikasikan adalah jumlah cairan yang mau Anda ambil sebagai bottom product, kan di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa salah satu spesifikasinya adalah jumlah bottom product. Nah, kalau Anda sudah menspesifikasikan bottom product itu jumlahnya berapa, laju alir B-nya itu sudah dispesifikasikan berapa, berarti Anda sudah atau Anda perlu menentukan di temperatur mana jumlah cairan memenuhi tadi spesifikasi laju alir bottom product. Karena cairan tadi yang nanti akan diambil sebagai bottom product. Paham ya? Jadi reboiler ini akan menaikkan temperatur cairan yang keluar dari bawah kolom. Dinaikkan temperaturnya menjadi campuran uap cair yang setimbang. Uapnya masuk ke kolom, cairannya diambil sebagai laju alir B. Nah, kalau laju alir B itu sudah ditetapkan, maka panjang garis ke kanan itu sudah tertentu. Ya, jadi Anda punya cairan jenuh awal sekian, Anda sudah menentukan dari sekian cairan jenuh mana yang mau diambil sebagai bottom product. Sebagian jadi uap. Nah, berarti rasio panjang kanan dan panjang kiri itu sudah Anda tentukan. Sehingga dari kondisi cairan jenuh sampai naik ke titik temperatur berapa, itu sudah akan mengikuti rasio yang ingin Anda dapatkan. Artinya apa? Ya nanti Anda harus ngitung untuk mencapai kondisi tadi berapa panas reboiler. Nah, kalau yang dibalik Anda punya reboiler yang hanya bisa mensuplai panas dengan nilai panas tertentu,
berarti nanti kenaikan temperaturnya kan sudah given, sudah tertentu. Kalau kenaikan temperaturnya sudah given, rasio uap dan cair pada saat kesetimbangan itu sudah tertentu. Sehingga nanti itu akan menentukan berapa bottom product yang Anda dapatkan. Ada yang mau ditanyakan dulu atau diklarifikasikan dulu? Oke, jadi reboiler ini tadi ya prinsipnya dia mengubah cairan jenuh menjadi kesetimbangan uap cair. Nah, karena terjadi tahap kesetimbangan di dalam reboiler, maka reboiler ini dianggap sebagai satu tahap distilasi. Ya, jadi selain tahap 1, 2, 3, 4, 5 M ini, ada tahap reboiler. Sebutannya adalah tahap ke-0, paling bawah. Ya, jadi kenapa reboiler ini dianggap sebagai satu tahap? Ya karena di dalam reboiler terjadi kesetimbangan. Jadi nanti ketika kita menghitung jumlah tahap bagian bawah, Anda lakukan intinya sama ya, bikin garis operasi, ditumpuk ke kurva kesetimbangan, bikin anak tangga, dapat ketemu berapa. Nah itu harus memasukkan tahap reboiler. Ditambah tahap reboiler. Karena prinsip kerja reboiler seperti itu tadi ya. Oke, kemudian sekarang kita lihat notasinya ya. Notasinya itu mirip. Jadi laju alir uap itu dinotasikan sebagai V aksen. Ini adalah yang laju alir uap. Kemudian yang L aksen itu adalah laju alir cairan. X dan Y sama ya, maksimal. Kenapa pakai aksen? Kenapa tidak sama dengan yang atas? Yang atas tadi kan V dan L. Ada yang tahu? Karena lajunya beda, bukan, Pak? Ya, kenapa beda? Kenapa V laju alir uap di tahap bagian bawah beda dengan laju alir uap di tahap bagian atas? Bisa jadi zatnya juga beda, Pak. Maksudnya Yang turun ke bawahnya juga beda gitu. Mungkin, Pak. kan zatnya cuma 2, A dan B. Ini maksudnya zatnya bedanya apanya? Mungkin senyawanya gitu ya. Kan ini kita cuma punya 2 senyawa, campuran A dan B. Artinya yang lebih mudah menguap, yang B yang lebih sukar menguap. Nah sekarang, kenapa laju alir uap dan cair yang di bagian bawah nilainya beda dengan laju alir uap dan cair di bagian atas? Kenapa? Karena ditambah atau dikurangi umpan, Pak? Ya, betul. Karena di antara tahap atas dan tahap bawah ada umpan. Ya kan? Sehingga nanti itu akan mengubah nilai dari laju alir baik cairan maupun uap. Ya, makanya beda. Jadi di sini kita akan gunakan notasi aksen untuk yang bawah. Oke ya. Sebelum cara ngitung, tadi sudah menjelaskan terkait reboiler. Reboiler itu dianggap sebagai tahap tambahan untuk bagian bawah. Sekarang kita balik ke kondenser. Sebentar. Ya. Ini ada V, ini L, ini D. Nah,
tadi kita bicara tentang total condenser. Total condenser prinsipnya mengubah uap jenuh semuanya menjadi cair jenuh. Uap jenuh ada di sini. Kemudian diturunkan temperaturnya oleh si kondenser menjadi ini. Ini adalah cair jenuh, ya. Namanya total. Nggak setengah-setengah, gitu ya. Jadi semua uapnya harus jadi cair. Temperatur uap jenuh Anda baca ke kiri, temperatur cair jenuh Anda baca ke kiri.